Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vin Anissa. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian semua seputar bagaimana keadaanku sekarang ya. Setelah aku berobat situ sini, setelah aku menjalankan terapi obat psikiater dan lain-lain, tapi lebih ke bahas makanan. Banyak yang nanya, Teh Vina sekarang udah bisa makan apa aja. Nah di sini aku mau sharing ke kalian semua, mau ceritain ke kalian semua, mau bagiin. Kalau aku tuh sekarang ini beberapa bulan minum obat dan lain-lain gitu ya. Dari pas waktu kambuh dulu udah bisa makan apa aja. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oh ternyata aku barusan gak memperhatikan backgroundku dan posisi duduk aku ternyata terlalu kedekatan gitu ya. Nah sekarang lumayan agak lebih jauh gitu. Mohon maaf, aku seorang konten kreator yang kurang memikirkan background dan lain-lain gitu. Yang penting mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan lagi. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa lebih baik lagi gitu. Untuk segala halnya gitu. Menjadi konten kreator yang mungkin aku harapkan dan kalian juga enak gitu dengan pembawaan aku gitu. Pembawaan baik itu dari apapunnya gitu. Nah teman-teman, sekarang aku mau bahas yang tadi lagi ya. Teh udah bisa makan apa aja? Alhamdulillah sekarang itu aku absen gitu. Nah sekarang untuk kayak tumis-tumisan aku udah makan tumis-tumisan, bahkan yang ada misalkan cabai juga udah bisa aku makan. Terus kayak wafer yang berbau coklat juga, wafer coklat, wafer ada yang kejunya, itu udah bisa aku makan. Terus untuk apalagi ya yang benar-benar tantangan banget tuh kayak minyak juga, kayak misalkan bakso digoreng atau nugget digoreng, itu kan udah bisa ya. Ayam goreng, tahu goreng, tempe goreng, itu dari dulu juga kalau yang seperti itulah aku icip-icip dan sekarang udah bisa banyak gitu. Nasi goreng juga udah kayak icip-icip. Mie hanya mie ayam aja, tapi kalau untuk mie instan dari dulu juga aku benar-benar ngehindarin ya. Dari pas waktu aku sakit tahun 2015 asam lambung, itu aku benar-benar nggak makan sama sekali, nggak makan mie instan sama sekali. Nah terus apalagi ya, kalau kayak seblak gitu, misalkan seblak bakso, nah kalau itu bakso baru icip-icip ya, aku bisa kayak makan 1 atau 2 yang kecil-kecil, gak bisa 1 mangkuk itu banyak, dan itu nggak pakai cabai atau saus sama sekali. Tapi kalau saus tomat icip-icip makan gitu, kayak bisa gitu ya. Terus apalagi kalau seblak gitu aku tanpa pedas juga, kalau anget-anget kencur itu bisa ya. Terus apalagi ya, gini dan terus kan katanya harus dihindari, itu tuh pantangan. Gimana ya kalau udah sembuh itu bukan berarti bener-bener gak sama sekali gitu, tapi aku juga gak keterlaluan kalau untuk icip-icip kayak bisa menambah nafsu makan gitu, apa yang kita makan, dan itu gak bikin lambung kita kenapa-napa ya makan aja gitu. Dan kalaupun itu misalkan ada yang kenapa-napa dan kita lagi kebetulan nih makan pantangan gitu, nah kalau itu tuh aku suka hindari dulu gitu. Kayak misalkan makan makanan yang bergas nih, aku tuh bener-bener ampun banget sama makan makanan yang bergas gitu. Kayak misalkan di sop nih, di sayur sop, misalkan ada sawinya atau ada togenya, nah itu tuh bisa kembung, perut aku langsung kembung gitu. Jadi hati-hati banget gitu kalau misalkan tipenya sama kayak aku gitu. Lebih ke yaitu makan makanan yang bergas gitu daripada pedas juga. Kan aku suka makan tuh ya, misalkan
tumis-tumisan gitu, kayak tumis-tumis apa gitu kan, itu kan suka ada cabenya, dan itu tuh nggak terlalu. Kalau dulu-dulu pas waktu mungkin lambung aku masih perih dan lain-lain, ada perihnya gitu, mungkin ada peradangannya, tapi karena aku nggak cek, cuman aku ngerasa aja kalau misalkan ada peradangan kan, untuk minum juga kita tuh bener-bener perih, panas di dalamnya, terus langsung di sini tuh panas gitu kan, suka kerasa gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh enggak gitu. Jadi pas waktu makan tuh ya, yang misalkan anget ada kencurnya atau ada cabenya dikit, itu tuh kalau nggak kenapa-napa ya aku makan aja gitu. Nah, terus sekarang untuk BB gitu kan, aku turun 11 kilo ya, turun 11 kilogram. Nah, eh turun 11 kilogram, tapi sekarang aku udah naik lagi kayak 3 kilograman gitu ya. Dan itu tuh karena memang mungkin sekarang tuh makanan atau nutrisi yang aku serap gitu, itu tuh udah mulai berfungsi atau lancar lagi lah gitu ya. Tapi entah kenapa gitu, dan pikiran aku juga udah mulai mungkin santai lagi, udah menuju ke normal lagi, dan mudah-mudahan bisa lebih normal lagi gitu. Terus untuk yang kerasa, misalkan Kak, apa yang kerasa ya, kalau misalkan ada pencetusnya, misal makan makanan yang sembarangan, pantangan, makanan yang berpantangan, atau begadang, atau ada pikiran atau apa ya, pastilah gitu, kayak apa yang dirasain. Nah, kayak misalkan kelayangan atau pusing-pusing atau apa gitulah ya, kayak kembung-kembung, itu tuh udah wajar gitu, kayak orang normal aja gitu. Nah, tapi kalau untuk kayak persusuan, per kopi, susu yang langsung misalkan kita seduh, aku seduh gitu, kopi seduh. Nah, dari dulu aku bener-bener ngehindarin. Kalau kopi emang aku nggak suka, kalau susu aku bener-bener suka banget, tapi untuk sekarang aku ampun dulu gitu. Nah, terus kalau kayak biskuit juga, kalau yang mengandung susu ya, kalau yang bisa ya aku makan aja gitu. Tapi kalau yang misalkan ada kenapa-napa di lambungnya, agak begah nih, agak kenapa-napa nih, ya aku hindari gitulah. Kalau makanan emang cocok-cocokan sih gitu, ada yang benar-benar sama buah-buahan tuh benar-benar set enggak banget. Nah, tapi ada juga yang pakai buah ini kok dia kuat, aku enggak gitu. Nah, kalau makanan itu tuh nggak bisa kayak kamu tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, asal yang benar-benar dasar banget gitu, yang bergas, yang pedas, yang asem, dan itu juga jangan yang keterlaluan sekuatnya lambung kita gitu. Maksudnya gitu, kalau misalkan kita benar-benar keapikan banget nih, benar-benar ngejaganya kebangetan, terus kita mau makan apa gitu kalau seperti itu, malah kita kan jadi pikiran lagi nanti, aduh makin kurus dan lain-lain, nanti bisa ini lagi nih, kena lagi gitu. Nah, tapi untuk yang paling penting di dalam hidup aku sekarang itu, tiap minum bener-bener butuh banget air hangat gitu. Kalau minum tuh pakai air hangat gitu, karena emang seenak itu gitu kan, apalagi sekarang ada cuaca dinginnya, ada ininya. Pokoknya sekarang di aku lagi cuacanya dingin gitu, minum air hangat aja, pokoknya harus banyak-banyakin minum air hangat. Itu tuh benar-benar kayak ngenetral, gimana ya, menakjubkan banget lah kalau kita terapi air hangat gitu setiap minum gitu, untuk yang asam lambung tinggi gitu teman-teman. Nah, terus BTW itu tuh bisa berkurang tuh keluhannya tuh gara-gara apa? Aku udah pernah jelasin kalau yang aku rasain itu pas waktu aku lagi benar-benar lambung tuh lagi kayak perih banget, terus makan sedikit juga udah mandet nih di dada gitu. Terus makan yang ada unsur minyaknya bener-bener gak karuan banget, minum juga kadang perih nih lambung, lagi dimuntahin lagi. Nah, kalau itu aku yang bener-bener agak konsistennya tuh selama beberapa bulan gitu ya, dari pas waktu aku terapi lidah buaya, terus lanjut ke apa sih, tepung pati Garut. Nah, kalau untuk keluhan lambung yang perih itu kerasa banget ya, tepung kanji sama tepung pati Garut. Nah, itu
Terus yang kesininya makin lebih lagi alhamdulillah, plus ini pikirannya setelah aku terapi obat psikiater. Nah itu gak tahu, the power of pikiran. Mungkin ketika pikiran kita juga udah udah alhamdulillah lah ya, normal kembali gitu, seperti biasa kembali, ini juga ngikut gitu. Karena kata aku juga asam lambung dan stres itu dan pikiran itu kayak gini nih, bener-bener kayak muter-muter banget gitu. Aku juga sekarang kok aneh, kok aku juga sekarang bisa makan ini, makan itu, makan ini, makan itu gitu. BB aku juga biasa lagi gitu. Dan yang paling penting ini nih, harus yakin. Kata aku juga harus yakin. Yakin. Terus dijaga juga ya, kayak olahraganya dan lain-lain. Pokoknya yang paling penting kata aku tuh kayak bener-bener pikiran banget deh. Setiap penyakit apapun juga kalau misalkan kita mau sembuh, the power of pikiran pokoknya. Nggak tahu. Nah gini ya, jadi sepengetahuan aku dulu kan emang kalau yang benar-benar ada kayak luka, gak tahu lukanya segede apa, tapi yang aku rasain di dalamnya itu tuh kayak misalkan kita lagi sariawan ya di lambung. Nah kalau dimasukin apapun tuh kita kayak bener-bener sakit banget. Minum juga bener-bener perih gitu, perihnya banget. Makan sedikit juga berasa bingung banget gimana ini, kayak gak ada yang ngegiling tuh di sini gitu, yang ada kayak nusuk tuh makanan semua tuh kayak nusuk gitu kalau yang ada lukanya ya. Nah dulu kayak gitu. Nah terus aku ikhtiar ya Allah gimana gitu. Terus kan dari sana kan aku muncul ya anxiety makin parah gitu. Nah tepung pati Garut, terus aku karena gak mau keterusan nih anxiety-nya, aduh pikirannya juga harus diobati nih gitu. Nah makanya kalau asam lambung udah kecemas itu benar-benar harus double, kata aku juga double, harus double ngobatinnya gitu. Yang pertama ininya nih, sembuhin nih, jaga makanannya gitu. Kalau yang benar-benar lambungnya gak kuat jangan dipaksain, udah jangan. Apalagi kalau di aku tuh yang berpengaruh banget makanan yang bergas sama makanan pedas juga sih berpengaruh banget. Terus yang kayak bener-bener leket banget kayak santan juga, aku nggak makan yang santanan. Yang santan emang gak suka juga dulu gitu tadinya gitu, kayak ibarat aku kayak ke kopi gitu, jadi nggak terlalu suka tuh kan. Padahal kalau diituin ya, kalau dibayangin gitu, padahal aku kan gak suka minum kopi, gak suka, terus makanan yang terlalu bersantan juga aku gak suka gitu, tapi nggak tahu kenapa bisa terkena asam lambung, dan itu wallahu alam gitu. Ya banyak hal yang mungkin bisa menyebabkan aku sakit asam lambung gitu teman-teman. Nah mungkin sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalian bisa share sebanyak-banyaknya di kolom komentar kalian sekarang, progresnya atau penyembuhannya udah sampai mana nih gitu. Kalian udah bisa keluar rumah kah, atau misalkan udah bisa kemana kah, terus kalian udah bisa makan pedes kah gitu. Terus yang ngerokok, yang tadinya suka banget ngerokok, terus udah ngerokok lagi kah, atau bener-bener sekarang udah stop ngerokok, atau kalian misalkan lanjut pola hidup sehat dengan makanan-makanan yang bener-bener yang seharusnya kita butuhkan gitu, gak makan seblak lagi, gak makan bakso lagi gitu, terus makan makanannya hanya sayur, buah, dan lain-lain, kurangi karbo dan lain-lain, olahraganya seperti apa, kalian bisa komentar ya sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Terus aku juga suka lupa ya, kalau kalian mau sharing seputar GERD anxiety, kalian bisa follow Instagram aku, DM-an kita di sana. Sudah sering lah pokoknya, udah banyak banget yang dari sini, yang dari YouTube gitu, set
Pasti ini kalau yang nanya-nanya seputar asam lambung pasti ini tuh munculnya dari YouTube gitu. Kalian bisa follow nih Instagram aku @vina_anissa. A-nya 2 ya belakangnya gitu, dan N-nya juga 2 Anisanya. See you on the next video. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.